Selamat datang. Di depan saya ada Motorola Razr 70 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengimpor kontak dari kartu SIM Anda ke perangkat ini. Jadi, untuk memulainya, Anda perlu membuka aplikasi kontak Anda yang tampilannya seperti ini. Biasanya kita hanya akan memiliki satu aplikasi ini di Motorola, dan ini adalah yang satu ini dari Google. Anda bisa mengunduh aplikasi lain dari Play Store misalnya, tapi ini adalah aplikasi yang jelas sudah ada di ponsel. Dan saya memperjelas ini karena tergantung pada aplikasi mana yang Anda gunakan, tampilannya akan sedikit berbeda. Dan untuk tujuan ini ini adalah aplikasi yang ada di sini, dan saya benar-benar membencinya. Jadi jika Anda mau, Anda tentu saja bisa mencari aplikasi lain, dan saya akan menjelaskan mengapa saya tidak menyukainya. Tapi pertama-tama, berbicara tentang statusnya, Anda bisa lihat tidak ada kontak yang terlihat di sini. Di situ tertulis, tampilkan semua kontak. Itu menampilkan perangkat, semua kontak, pada dasarnya tidak ada apa-apa di sini. Meskipun kita memang memiliki kontak di kartu SIM, tapi itu sama sekali tidak menampilkannya di sini sebagai pilihan. Mari kita buka menu atur. Sekarang, saya juga tidak masuk ke akun Google, yang berarti bagian perangkat ini, yaitu semua yang bisa kita lihat di sini, sebenarnya langsung terlihat begitu saja. Jika Anda masuk ke akun Google, itu ada di bagian paling bawah. Google jelas memprioritaskan dirinya sendiri di sini dengan semua hal aneh yang biasanya mereka miliki. Jadi cari, jika Anda punya akun Google, di bagian bawah untuk opsi-opsi ini. Dan Anda akan memilih kelola SIM. Ayolah. Sepertinya kita harus menunggu sebentar untuk memuat kontak-kontaknya yang mana saya punya. Nah, itu dia, kartu SIM di dalamnya. Jadi sekarang setelah dimuat, ini juga mengubah cara kontak ditampilkan. Nah, ada dua cara berbeda dalam kasus Anda di mana Anda mungkin melihat kontak Anda ditampilkan, tergantung pada versi aplikasi kontak. Satu, yang versi lama, adalah menu tarik turun di sini, di mana saat ini menampilkan akun Google Anda. Nah, jika Anda tidak masuk, Anda tidak akan melihat apapun. Jika Anda masuk, Anda akan memiliki akun Google, dan jika Anda mengekliknya, Anda juga akan memiliki opsi untuk memilih akun Google lain atau perangkat. Jadi sekali lagi, pilih opsi manapun yang Anda inginkan. Nah, di sana, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada satu opsi lagi yang mungkin Anda lihat dengan versi aplikasi yang lebih baru. Bukan berarti Anda bisa memperbaruinya, aplikasi itu melakukannya sendiri, yaitu yang ada di bagian bawah. Jika Anda melihat semacam spanduk di bagian bawah, secara default aplikasi itu akan selalu memprioritaskan Google, seperti yang selalu dilakukannya karena ini adalah aplikasi Google. Dan di sana, biasanya akan tertulis sesuatu seperti perangkat Google, jika Anda memilikinya. Dan jika Anda tidak masuk dengan akun Google, tulisannya hanya akan perangkat ini. Sekarang, jika Anda sudah masuk, itu akan menampilkan perangkat Google, dan opsi lainnya, perangkat saja, ada di bawah opsi lainnya. Nah, saya punya masalah besar dengan ini. Ini benar-benar membuat saya kesal karena opsi lainnya ini selalu hanya berisi satu opsi, yaitu hanya perangkat tanpa menyertakan Google. Dan selain itu, tidak peduli berapa banyak akun yang Anda masuki, jika Anda memiliki beberapa akun Google yang masuk di sini, semuanya akan terlihat sebagai opsi individu di sini, memakan lebih banyak ruang. Tapi jangan sampai opsi hanya perangkat terlihat karena Google mencoba memanipulasi orang, dan itu membuat saya kesal karena itu adalah omong kosong yang sangat brengsek untuk dilakukan, dan apa yang mereka coba lakukan benar-benar tidak bisa diterima. Karena apa yang sebenarnya coba dilakukan oleh para bajingan ini pada dasarnya adalah mencuri informasi dari orang-orang yang tidak pernah menyetujui hal ini. Dengan Anda mengimpor kontak ke cloud, Anda pada dasarnya memberikan informasi orang lain tanpa mereka pernah menyetujuinya. Dan Google menggunakan Anda sebagai cara untuk mengatakan, ya, dia memberi kami persetujuan, jadi tidak masalah. Dan dengan logika omong kosong bodoh yang sama, saya bisa katakan kepada Anda, tahu tidak, Anda bisa pergi ke kantor pusat ambil apapun yang Anda mau, dan Anda tahu, jika mereka mencoba menghentikan Anda bisa menembak mereka. Dan Anda tahu ini adalah logika yang sama. Mereka melanggar hukum, Anda bisa melanggar hukum, dan jika Anda bisa memberi mereka persetujuan untuk melanggar hukum, saya juga bisa, kan? Ini jenis logika yang sama. Jelas, ini logika yang konyol, dan itulah mengapa hal itu membuat saya kesal. Jadi,
Untuk tujuan ini, saya akan selalu menyarankan untuk memilih hanya perangkat karena tujuan dari apa yang Anda impor ke cloud, biasanya jika Anda memilih untuk mengimpornya ke cloud, itu bukan informasi milik Anda. Oleh karena itu, Anda seharusnya tidak bisa memberikan persetujuan untuk membagikan data ini, karena data tersebut bukan milik Anda. Jadi inilah sudut pandang saya dan ini terutama didasarkan pada diri Anda sendiri, Google, dan juga sekadar privasi. Jadi, itulah kira-kira yang saya sarankan. Itu tidak berarti Anda harus melakukannya. Tapi jika Anda bersedia, atau mungkin Anda ingin menjelajahi opsi lain, saya akan memberi Anda beberapa hal yang bisa Anda gunakan agar tidak perlu mengimpornya ke cloud, tetapi tetap misalnya membuat kontak Anda mudah diakses di perangkat lain jika itu adalah alasan Anda menggunakan cloud. Bagaimanapun dari sini, batalkan pilihan kontak yang tidak Anda inginkan kembali ke proses impor yang sebenarnya. Jika Anda melihat beberapa yang sudah tidak terpilih dan berwarna abu-abu, jangan khawatir. Kontak-kontak ini sudah diimpor dan perangkat mencegah Anda untuk menduplikasinya. Selanjutnya, klik impor dan ini adalah omong kosong lain yang akan Anda lihat, yaitu Anda mungkin akan mendapatkan pop-up di sini yang memberitahu Anda hapus impor atau hapus penyimpanan dengan cara menghapus kontak yang diimpor dari kartu SIM Anda. Kontak yang belum diimpor tidak akan terpengaruh. Dan ini pada dasarnya adalah perilaku manipulatif lain dari Google yang mencoba menghapus salinan fisik kontak Anda sehingga Anda memiliki kendali yang lebih sedikit atas mereka dan Anda lebih mudah terpengaruh untuk nantinya diyakinkan agar mengimpornya ke cloud. Sekali lagi, simpan kontak tersebut, jangan hapus mereka. Mereka tidak pernah mengganggu Anda. Seperti yang sudah Anda lihat, mereka bahkan tidak muncul di daftar kontak di sana, jika Anda tidak mengimpornya. Tidak ada alasan untuk melakukan ini. Jadi simpan saja mereka. Anda akan memilikinya di kartu SIM yang berarti jika terjadi sesuatu pada perangkat tersebut, Anda selalu bisa mengeluarkan kartu SIM itu, memasukkannya ke perangkat, dan selesai. Beres, Anda punya akses ke semua kontak Anda. Jadi saat Anda mengimpornya, mereka akan terlihat tepat di sini. Saya hanya mengimpor 2 dari 3, jadi itulah mengapa hanya ada 2. Dan saya ingin menunjukkan dengan cepat kepada Anda, jika kita masuk ke salah satu kontak ini dan memilih edit, inilah semua informasi yang akan diakses oleh Google jika Anda memilih untuk mengimpornya ke cloud. Asumsikan Anda sudah mengisi kolom-kolom ini. Anda punya foto, nama depan, nama belakang, perusahaan, nomor telepon, label, catatan, email, tanggal lahir, dan alamat. Selain itu, ada banyak detail lain yang bisa ditambahkan seperti relasi, departemen, jabatan, atau nama panggilan. Semua data ini bisa diakses oleh Google. Mungkin mereka akan sangat senang jika Anda bisa mendapatkan informasi kartu kredit mereka beserta 3 digit di... sebenarnya mereka sudah memilikinya. Jadi mungkin nomor jaminan sosial Anda, atau nomor jaminan sosial orang tersebut, supaya mereka juga tahu yang itu. Jadi bagaimanapun, itulah mengapa saya sarankan untuk tidak menggunakan cloud. Nah, bagi orang-orang yang mengandalkan cloud agar kontak muncul di perangkat lain, saya tidak akan bisa menunjukkan cara apapun untuk melakukan ini. Semacam Anda tahu, agar tidak online tapi tetap bisa menyinkronkan kontak, tetapi sebaliknya, ini mengharuskan Anda untuk mengambil beberapa langkah, yang pada dasarnya adalah mencadangkan daftar kontak Anda. Tidak seperti kontak yang disimpan di kartu SIM Anda yang hanya memiliki nomor dan nama kontak yang ada di ponsel Anda, atau misalnya cloud, akan memiliki semua kolom yang saya tunjukkan kepada Anda. Nah, tergantung kapan Anda mengisinya, mengisi kolom-kolom tersebut, Anda bisa mencadangkan kontak-kontak ini ke dalam apa yang akan disebut sebagai file VCF. Saya rasa itu, VCF, jika saya mengingatnya dengan benar, itu pada dasarnya adalah cadangan kontak. Kemudian Anda dapat mengunduh aplikasi apapun seperti itu dari Play Store. Aplikasi itu akan membuat file yang bisa Anda kirim melalui zip file tersebut dan kirimkan melalui email ke diri Anda sendiri, lalu buka di perangkat lain manapun dan impor semua kontak yang ada di dalam file tersebut, serta semua informasi seperti foto dan kolom apapun yang telah Anda isi akan disertakan di dalamnya. Jadi ini semacam memberi Anda sedikit solusi untuk meninggalkan Google Cloud. Nah, itu saja. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.